Ujian jiwa. Langit malam itu gelap, tanpa bintang. Awan tebal menggali desa kecil seperti memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia roh. Liang Feng duduk di meja kerjanya. Surat ketiga masih di tangan. Kalimat itu terngiang lagi dan lagi. Aku ingin melupakanmu, tapi hatiku tak mau. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin membantu Xiaoyan, tapi ia bahkan tidak tahu apakah ia bisa. Saat bulan naik tinggi, angin dingin tiba-tiba menerobos celah jendela. Liang Feng mendongak dan di sana berdiri Xiaoyan. Tapi wajahnya tidak seperti biasanya. Kali ini, matanya tampak lelah. Tubuhnya berkilau redup. Seolah-olah ia tidak sepenuhnya nyata. Ada batas waktu. Bisiknya pelan. Aku sudah terlalu lama di sini. Liang Feng merasa sesak. Batas waktu. Xiaoyan mengangguk perlahan. Para dewa kematian telah melihatku. Mereka berkata, aku tidak bisa tetap di dunia ini selamanya. Jika aku tidak melepaskan masa lalu dan pergi ke akhirat, maka aku akan hilang selamanya. Liang Feng mundur selangkah. Tidak boleh begitu. Ada cara lain kan? Xiaoyan tersenyum getir. Mereka memberiku ujian. Aku harus memilih. Melupakanmu dan pergi ke akhirat. Atau terus menunggumu dan menghilang selamanya. Liang Feng tidak bisa berkata-kata. Hatinya sakit, mata berkaca-kaca. Dan kau sudah memilih. Xiaoyan menatapnya dalam-dalam. Belum. Aku datang kemari karena aku ingin kau tahu. Aku tidak ingin kau merasa bersalah. Tapi jika aku pergi, tolong jangan lupa aku. Liang Feng maju cepat, mencoba meraih tangannya. Tapi kali ini, sentuhan mereka benar-benar tidak bisa bersatu. Hanya udara kosong. Dan Xiaoyan mulai memudar. Jawabannya, nanti ku beritahu. Lalu ia menghilang. Tinggal Liang Feng sendirian. Dengan hati yang pecah dan janji yang belum selesai. Malam itu, angin berhembus perlahan di atas atap rumah kayu Liang Feng. Bulan bersinar redup di balik awan tipis. Seolah-olah tidak ingin mengganggu malam yang penuh makna. Liang Feng tidak bisa tidur. Kata-kata Xiaoyan terngiang terus. Aku harus memilih, melupakanmu dan pergi ke akhirat, atau terus menunggumu dan menghilang selamanya. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, tapi satu hal yang jelas, ia tidak akan membiarkan pergi begitu saja. Saat mata mulai berat dan kesadaran mulai menguap, ia tertidur tanpa disadari. Dan kali ini, mimpi itu datang bukan sebagai kilasan masa lalu, tapi seperti dunia lain. Dunia yang tenang, penuh bunga sakura yang berguguran tanpa henti. Langit berwarna ungu muda, seperti senja abadi. Di tengah taman itu, seseorang menunggunya. Xiaoyan. Liang Feng berjalan maju, langkahnya mantap. Kali ini, dia tidak ragu. Ia mendekati wanita itu. Dan untuk pertama kalinya, dia bisa menyentuhnya. Tangan mereka saling menggenggam. Hangat, nyata. Ini, tempat apa ini? Tanya Liang Feng pelan. Xiaoyan tersenyum lembut. Ini adalah tempat antara dua dunia. Tempat roh dan manusia bisa bertemu. Meski hanya sebentar. Liang Feng menatap ke dalam-dalam. Aku tidak akan membiarkanmu hilang. Aku akan mencari cara. Aku akan menemukan jalan untuk kita. Xiaoyan terdiam sejenak, lalu menjawab. Aku percaya padamu, tapi waktu kita di sini tidak banyak. Aku harus kembali sebelum fajar. Mereka duduk di bawah pohon sakura yang masih mekar sempurna, seolah-olah waktu belum pernah menyentuhnya. Xiaoyan berbisik pelan. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkanku, carilah gerbang mimpi. Di sana, batas antara hidup dan mati bisa dilintasi. Liang Feng mengangguk. Aku akan pergi ke sana. Aku akan membawamu pulang. Angin mengisyaratkan pelan. Bunga sakura melayang-layang di udara. Dan untuk sesaat, mereka bukan lagi jiwa yang terpisah oleh waktu. Mereka adalah dua hati yang akhirnya bersatu. Meski hanya dalam mimpi. Sampai jumpa di part ke-8.